Hai, welcome back. Langsung aja. Judul video ini tuh bukan clickbait. Gua praktekin ini selama 6 bulan pakai YouTube Shopping dan gua akan share hasilnya buka-bukaan apa adanya. Menurut gua, ini benar-benar game changer buat para pengusaha, kreator, marketers, bahkan teman-teman yang nonton sebagai audiens di 2025 ini. Gua akan coba sebisa mungkin bikin ini sepadat mungkin. Kalau lu mau skip ke bagian hitung-hitungannya, misalnya menurut lu lebih seru ngelihat angka di belakang ya, gua akan tampilin di layar sini, lu tinggal skip ke bagian tersebut. Tapi kalau lu mau belajar dan paham secara tuntas, mari kita ulik. Yang bilang ini game changer bukan cuma satu orang, tapi ada banyak orang-orang lain. Tapi buat gue sendiri, tanpa kalian, channel ini mungkin udah tutup. Buat produksi konten yang berkualitas, perlu tim, perlu gear, perlu tempat, segala macem, itu nilainya bisa puluhan sampai ratusan juta. So, thank you semua yang udah bertransaksi, beli apapun yang kalian butuhkan lewat YouTube Shopping di dalam channel gue. Mungkin lo akan bilang, emang AdSense nggak cukup, Mas Rup? Kalau cuma ngandelin AdSense, definitely nggak ada tuh teman-teman. Intinya, jeritan hati kita didengar. Karena pada akhirnya kita ini sebuah ekosistem yang harus sehat teman-teman ya. Minimal dengan adanya fitur baru YouTube Shopping ini, kreator-kreator bisa survive, bikin konten tetap berkualitas, kalian bisa tetap nonton konten gratis. Kreator-kreator gede nih, kayak Raditya Dika, Kevin Anggara, Nessie Jas, bahkan Jagat Review, itu udah pakai fitur ini. Nah, gua ngetes ini, views gue yang paling banyak salah satu videonya itu ngedatengin sales sekitar $2.000. Gue sekarang memanggil para teman-teman UMKM, marketers, pengusaha, mari kita ngobrol. Ini lo bisa praktekin. Datanya video commerce atau jualan lewat video itu angkanya tumbuh 4 kali lipat dalam 2 tahun ini di Asia Tenggara saja. Dan ini mencakup 20% dari total sales e-commerce. Di Indonesia, YouTube tuh ada 120 juta pengguna. Jadi kebayang dong, marketnya bisa seberapa besar lagi bertumbuh. Kalau lu sekarang ambil head start, lu bakal ada di posisi depan. Karena lu nyobain dulu, udah paham dulu. Nah, enaknya buat teman-teman penonton sebagai audience, ini juga memudahkan lu kalau lu pengen belanja-belanja. Lu tinggal ngeklik link yang muncul, lu nggak perlu capek-capek nge-screenshot rekomendasi gua, terus lu cari kata kuncinya di e-commerce, lu cari, just juga belum tahu itu misalkan dalam case buku, itu bukunya asli apa palsu, atau bajakan gitu kan. Gua kasih link yang benar-benar original, legit, tinggal lu pakai. Mungkin lu masih penasaran, mungkin lu masih sanksi, mungkin lu masih bebel ya, bilang kayak, kan gua udah begitu banyak platform, ngapain gue nambah satu lagi? Capek coy. Ya ngerti, ngerjain papa itu pasti capek. Tapi masalahnya, kalau ada suatu kesempatan yang capeknya worth it, mau nggak lo kerjain? Dengerin dulu, nanti baru decide ini worth it apa enggak. Sekarang, mari kita sama-sama pahamin gimana YouTube Shopping dari datanya bisa bantu naikin jualan sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan platform lain. Ini di video podcast gue sama Hemin Sunim ya. Ini random aja, gue nggak minta, gue taruh bukunya di situ sebagai cara gue mensupport Hemin udah mau datang-datang jauh-jauh. Total sales $2.270, komisinya sekitar $109 atau dirupiahkan 1.700.000 lah ya. Nah gue cari tahu ternyata cara kerjanya tuh cukup unik affiliate. Ketika lo ngeklik misalkan buku You Do You nih, lu masuk ke Shopee. Tapi lu nggak jadi beli. Atau lu sesudah beli, lu browsing barang lain. Beberapa hari sejak lu klik link di YouTube Shopping gua, itu masih di track affiliate-nya. Dengan catatan, nah penting nih untuk menganalisa data. Tidak ada barang yang dikembalikan. Ternyata bisa juga kejadiannya lu udah beli, minta refund atau barang dibalikin. Jangan sampai awal bulan kelihatannya, wih jualannya banyak. Ternyata pas akhir bulan direkap sama YouTube Shopping, 50% dikembaliin. Buar, nggak jadi dapat komisi. Ya. Jadi average teman-teman kalau gue hitung ya, rata-rata kita dapat komisi sekitar 4% dari affiliate-nya. Nah, coba bandingin sama Jagat Review. Selama dia uji coba bulan Juli sampai Oktober 2024, YouTube Shopping dia tuh nyumbang 50% dari income monetisasi channel dia. Dia juga bilang kalau, gue bacain ya, tetap bisa bikin video yang emang udah disukai audiens dan tinggal tag produk yang nyambung sama konten dia. Ya makanya menurut gue tergantung harga barang juga. Pintar-pintarlah kita memilih barang yang memang dibutuhkan sama audiens. Kalau di tempat gua buku barangnya 100.000, 200.000 gitu kan. Kalau yang disematin sama Jagat Review mungkin bisa jutaan. Makanya sama-sama 4%, tapi bawa pulangnya nilainya bisa gede. Udah nggak zaman jadi teman-teman, intinya di momen ini untuk kita hard selling ya. Kita harus belajar masukin produk ke dalam cerita, belajar masukin produk ke dalam review, ke dalam konten kita, ke dalam script. Supaya bukan cuma lebih halus atau sekedar menyamarkan, tapi gue percaya penonton juga pintar, lu juga pengen dapat manfaat dong. Kalau dapat manfaat, lu mau apresiasi baliknya dengan ya sudah deh, toh gue akan beli juga, toh gue butuh juga, ya sudah, gue belinya lewat link yang disediakan sama kreator yang gue appreciate.
Simple. Kadang-kadang gue suka lucu ya, masih ada yang komplain. Ya iklan lagi, iklannya kebanyakan. Bentar. Lu tahu nggak? Yang nentuin iklannya muncul, seberapa sering muncul, dan kapan muncul, itu sudah bukan kreatornya lagi, teman-teman. Itu YouTube yang nentuin. Jadi jangan komplain ke kreatornya guna. Ada tombol skip by the way. Kalau nggak suka ya skip aja. Gitu aja komplain. Manja. Jadi pilihannya simple teman-teman. Lo mending konten gratis yang muncul iklan. Atau tidak ada konten sama sekali. Karena kreator yang nggak sanggup untuk hidup dari AdSense doang. Atau ya sudah kalau lo nggak mau ada iklan. Belilah YouTube Premium seharga 50.000. Itu pun nggak masuk ke kantong kreator, masuknya ke YouTube. Jadi ngerti ya gimana ekosistem ini bekerja. Kita butuh satu sama lain. Gue ngomong gini karena gue peduli. Kalau gue nggak segamblang ini, gue nggak akan kaget di masa depan kalau akan banyak channel-channel yang tutup, teman-teman. Jadi kalau kita memang mau sama-sama support, let's do it. Makanya gue sangat mengapresiasi orang-orang seperti ini, teman-teman. Tanpa diminta, dia ngerasa dapat manfaat, boom! Dia kirim tuh super thanks Rp50.000. Karena dia ngerasa Rp50.000 itu setimpal dengan manfaat yang dia dapetin dari nonton podcast ini dan mau ngebantu hidup dia. Buat teman-teman marketer atau pengusaha secara spesifik, gue pengen ngobrol ke lu sekarang. Ini adalah satu channel promosi yang baru yang lu bisa kolaborasi sama kreator terpercaya. Lebih banyak lagi kesempatan lo bisa soft selling dan tepat guna. Kita lihat bareng-bareng ya data dari surveinya ya. Ini survei Kantar, 67% pengguna di Indonesia bilang mereka itu lebih percaya brand yang dibahas sama kreator di YouTube daripada di platform lain. Dan ini ada success story dari L'Oreal Thailand. Buat contoh aja, gue juga nggak dibayar untuk nyebutin. Mereka bikin campaign namanya Demand Gen, digabungin sama program YouTube Shopping, collab sama kreator, hasilnya tembus 10 kali lipat views dan biayanya 2 kali lebih efektif daripada campaign-campaign dia yang lainnya. Lanjut, ada juga riset dari Nielsen yang nunjukin kalau YouTube ngasih ROAS, Return on Ad Spend itu 2,3 kali lebih gede daripada di platform-platform lain. Simpelnya gini, kalau lu beriklan 5 juta, bisa ngasilin sales 50 juta, artinya ROAS-nya, Return on Ad Spend itu 10 kali. Ini yang menarik menurut estimate-nya Nielsen. Kalau di platform YouTube, dengan 5 juta yang sama, lu bisa ngedapetin ROAS sampai 2 kali lipatnya, sekitar 100 jutaan. Ngerti ya? Nah, itulah kenapa menurut gue menarik banget untuk lu kulik sekarang. Angkanya udah tahu, fakta-fakta di lapangan udah tahu, risetnya udah tahu, kreator-kreator mana yang akhirnya mendukung juga kita udah tahu. Sekarang kita pelajari gimana caranya kita bisa menyematkan produk dengan cara yang baik. Pertama, kalau kita sebagai content creator udah jelas lah ya. Tapi yang sering menjadi missing link adalah bagian storytelling-nya, teman-teman. Bagian berceritanya. Misalnya lu content creator lifestyle, atau misalkan lu vlogger yang suka bikin beauty haul gitu ya, atau lu creator self development kayak gua gini. Penting banget untuk kita selalu kasih manfaat kepada audiensnya, sehingga produk yang masuk itu bukan produk yang sembarangan yang penting muncul, enggak, tapi harus relatable dan memang relevan. Sehingga gue yakin teman-teman yang pinter yang nonton ini juga akan ngerasa oke, ini yang gue butuhkan dan cocok. Prinsip ini gue ngambil dari buku Building a Story Brand. Lu nggak perlu baca ratusan halaman, gue akan bikin gampang di sini. Gue tampilkan di layar. Ini frameworknya. Gue kasih contohnya langsung praktek di YouTube Shopping ya. Misalkan gini, lo tempatkan diri lo sebagai customer, lalu lo pakai template tadi ya. Kita munculkan satu persatu. Karakter utama, lo cewek, usia 20-an, 30-an, pegawai kantoran. Masalahnya apa? Butuh atasan buat ngantor yang adem, dipakai panas-panasan di KRL, di angkutan umum, nggak bikin bau badan, awet gitu ya. Si guide-nya adalah sebuah brand X sebut saja. Dia bikin kemeja yang super nyaman. Nah, cara menghindari kegagalan dan berakhir dengan keberhasilan adalah berhasil tampil maksimal di kantor. Presentasi nyaman, tetap wangi gitu ya. Kebayang ya? Pastikan 3 pertanyaan tadi terjawab. Waktu lu bercerita, lu jelasin kalau lu bikin baju adem berkualitas dan awet. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan klik YouTube Shopping. Sekarang cara terakhir nih, cara paling gampang adalah pakai aja barangnya di dalam konten kita. Biasanya kan suka orang nanya ya, Kak, spill dong topinya, Kak, spill dong bajunya, spill dong. Nanti ada linknya di bawah. Oke. Terakhir, sekarang pertanyaannya adalah siapa aja yang bisa jadi YouTube Shopping Partner? Ini ada checklist persyaratannya, silahkan lo baca, lo screenshot sendiri. Intinya menurut gue hampir semua bisa. Alright, that's it. Tapi gue pengen nyimpulin dikit. Lo sebagai pengusaha gimana? Lo mau diem, nunggu ini udah keburu menjadi mainstream, atau lo mau coba mulai dari sekarang, mengambil langkah duluan sebelum orang lain? Yang kedua, lo sebagai kreator, lo mau nunggu sampai kapan baru take action? Toh,
tidak membuat hidup lo lebih sulit, tinggal menambahkan satu link. Terakhir dari teman-teman yang menonton, yang selama ini mungkin menjadi silent listener. Ini cara paling sederhana dan mudah menurut gua untuk mensupport. Kalau memang lo ada sesuatu yang lo butuhkan untuk lo pakai, ya ketika lo mau berbelanja, masuklah lewat link YouTube Shopping yang ada di kreator-kreator favoritnya lo. Simple, tapi ini menjadi sebuah ekosistem yang lama-lama makin sehat lagi, makin suportif lagi satu sama lain. Jadi nggak perlu lagi kita komplain-komplain. Jadi teman-teman, kalau setelah video ini tayang, masih ada yang komplain di kolom chat, ih iklan mulu, siap-siap lo goblok. Bye, komen lo nggak berguna. Ya, kita mau bikin ekosistem yang sehat bareng-bareng. Salam belajar berkarya berbagi.